Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari gamifikasi yang telah kami buat yang beranggotakan dari kelompok 1 yaitu saya sendiri, Khotrunada Salsabella dengan NIM 21204065, dan ada juga Mbak Farisa Lutfianti dengan NIM 21204083, dan ada Mbak Dwinta Asianingrum dengan NIM 21204064, dan ada lagi Mbak Ulifatul Ma'rifah dengan NIM 21204066. Di sini kami menggunakan materi statistika yaitu ukuran pemusatan data tunggal dengan model pembelajaran adalah Discovery Learning. Ya benar, Discovery Learning. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu memahami konsep mean, median, dan modus suatu data seperti yang ada pada slide, menentukan nilai mean, median, dan modus, serta menyelesaikan masalah atau menarik kesimpulan tentang mean, median, dan modus suatu data tunggal. Nah, karena kami menggunakan model Discovery Learning sehingga terdapat beberapa fase yang harus kita lalui. Yang pertama itu fase pertama yaitu stimulation, yaitu memberikan stimulus. Kami di sini memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik tentang mean, median, dan modus suatu data. Yang kedua itu adalah problem statement. Nah, di sini adalah kegiatannya kami akan memberikan LKPD yang akan dikerjakan oleh siswa. Nah, kami juga memberikan LKPD berbentuk online atau flip ya di sini. Nah, di sini kita bisa menekan tombol start yang akan mengarahkan kami pada LKPD yang akan dikerjakan oleh siswa. LKPD di sini sesuai dengan model pembelajaran yang telah kami buat, yaitu adalah Discovery Learning. Yang pertama, siswa akan mengumpulkan data sesuai dengan fasenya, yaitu selanjutnya adalah data collection, mengumpulkan data. Setelah itu siswa akan memproses data tersebut. Nah, sehingga ditemukan di sini siswa dapat menemukan konsep mean, median, dan modus suatu data. Nah, di sini selanjutnya siswa itu ada sesi presentasi melalui kelompok. Nah, yaitu pada fase verification yang ada pada Discovery Learning. Itu mulai LKPD-nya itu ada pada materi mean, median, dan modus suatu data. Nah, selanjutnya akan disimpulkan apakah benar pernyataan-pernyataan yang telah siswa dapatkan pada LKPD yang telah mereka kerjakan. Nah, untuk selanjutnya pada kegiatan penutup itu siswa akan ada evaluasi akhir. Nah, di sini kami menyiapkan game yang ada pada PPT di sini dengan beberapa level yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Untuk Mbak Ulifatul, Mbak Ulifatul, tempat dan waktu dipersilakan untuk menjelaskan aturan dari permainan ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aturan permainan gamifikasi dalam kelompok kami. Yang pertama itu pemain hanya dapat memilih satu jawaban saja, di mana nantinya dalam gamifikasi ini atau dalam evaluasi ini terdapat 4 jawaban, yaitu dari pilihan A sampai D. Nah, di sini siswa hanya dapat memilih satu jawaban saja. Kemudian yang kedua itu game menggunakan sistem benar salah. Ketika siswa menekan jawaban yang benar, maka nanti akan ditunjukkan bahwa jawaban tersebut benar. Nah, ketika salah, maka akan ada tulisan bahwa jawaban tersebut salah. Kemudian aturan yang ketiga itu dalam bermain itu akan diberi waktu. Nah, saat menjawab soal dalam gamifikasi ini terdapat waktu sekitar kurang lebih itu ada 30 detik. Kemudian aturan yang keempat, pemain yang menjawab benar dengan waktu yang cepat akan mendapatkan skor lebih tinggi dibandingkan yang menjawabnya lama. Jadi di sini pemain ketika mereka bisa menjawab dengan cepat, maka skor yang mereka dapatkan itu lebih tinggi dari mereka yang menjawabnya itu lama. Kemudian aturan yang kelima itu setelah selesai menyelesaikan tiap level, pemain itu bisa menuliskan nama di bagian akhir penyelesaian. Nah, di sini nanti terdapat penilaian perankingan tiap level permainan. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai game untuk materi mean yang akan dijelaskan oleh Mbak Dwinta. Nah, untuk yang selanjutnya adalah mengenai games pada rata-rata data tunggal atau mean. Nah, dalam rata-rata data tunggal ini itu ada 5 level. Nah, tiap masing-masing level siswa harus menyelesaikan dari level pertama dulu, kemudian kedua, ketiga, keempat, sampai yang kelima.
Misal kita perlihatkan untuk level yang pertama. Nah, di sini silakan pencet bagian box store ini ya. Nah, ini menuju kepada games rata-rata atau mean. Nah, di sini ada word wall. Kalian bisa kerjakan dengan klik mulai. Nah, untuk jawaban ini, misal kalian kerjakan secara cepat, maka nanti nilainya itu bisa berhubungan. Maksudnya di sini misal kalian menyelesaikan dengan cepat, maka nilai kalian juga akan tinggi. Ketika kalian menyelesaikan suatu persoalan dengan sangat lama, itu juga akan mempengaruhi nilai kalian. Misal kita jawab saja ya, asal saja. Nah, ternyata yang benar adalah 3. Kemudian selanjutnya, nah di sini salah, yang benar adalah 2,5. Nah, misal kita jawab di sini, ternyata yang benar 3,6. Nah, ini itu yang ada di sini itu adalah total berapa kita benarnya dalam menjawab soalnya. Oke, selanjutnya. Jadi dalam tiap level ini ada 5 soal. Nah, ini sudah soal terakhir ya. Nah, di sini kan ada papan peringkat, kemudian tampilkan jawaban dan mulai lagi. Ketika kalian ingin memulai lagi, sebelumnya kalian tuliskan dulu di papan peringkat ini, kalian tuliskan nama kalian. Misal di sini namanya Rafa. Nah, selanjutnya kalian ketik enter. Nah, di sini Rafa menjadi peringkat pertama dengan waktu 53,2. Nah, selanjutnya nanti untuk siswa yang lain itu bisa menyusul Rafa ya. Misal waktunya lebih cepat atau mungkin jawabannya lebih banyak yang benar seperti itu. Ini untuk level pertama. Nah, untuk yang selanjutnya ada level 2, 3, 4 nanti sama ya. Jadi tiap level itu kalian silangkan ranking sendiri dengan cara memasukkan nama tadi. Nah, selanjutnya nanti ada sesi untuk mendata berapa saja ranking-ranking kalian. Kemudian nanti untuk yang jawabannya lebih tinggi mungkin nanti ada reward tersendiri ya. Untuk yang median kemudian modus akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk selanjutnya ada menu next ini ya. Kalau kita menekan next, maka akan dilanjutkan pada materi berikutnya, yaitu median data tunggal. Nah, di sini kita klik next lagi. Nah, sama seperti yang rata-rata atau mean sebelumnya, itu cara mainnya juga sama. Ini adalah link word wall. Jadi kalau kita mengeklik bookstore, kita akan pada level 1 nanti sama seperti yang dijelaskan oleh Mbak Dwinta tadi, kita juga akan dibawa ke web word wall-nya. Kemudian untuk selanjutnya kalau kita ingin ganti level, ada level 2, kemudian ada level 3 dan juga level 4. Nah, kalau kita sudah level 4, kemudian ada next selanjutnya, ada materi selanjutnya yaitu modus data tunggal. Nah, sama seperti yang median tadi, kita klik next. Kemudian sama seperti sebelumnya, nanti akan dibawa ke link word wall. Nah, untuk keduanya, level 2-nya ini kami menggunakan EducaPlay. Jadi seperti ini. Klik play. Nah, ini permainannya temanya berbeda ya dengan word wall tadi. Jadi seperti word wall juga, ini ada pilihan, ada nyawanya juga. Nanti kalau kita menjawabnya itu salah, nah nyawanya itu hilang kalau kita menjawabnya. Nah, kemudian ada skornya juga. Ini skornya kalau salah kan ya nggak ada ya. Nah, untuk selanjutnya setelah semua game modus dilakukan, maka ada level dewa ya saat kita mengklik next. Nah, di sini level dewa ada 3 materi, median modus jadikan 1. Kemudian soalnya itu akan lebih hot, satu lebih sulit dari level-level yang sudah kita lalui di 3 level tadi. Nah, di sini ada gambar api. Nah, di sini gambar api itu sama dengan gambar toko buku dan lain-lain yang ada di level sebelumnya. Nanti diklik saja di gambar api ini, nanti diarahkan ke link word wall. Seperti itu. Sebelum kita membahas mengenai bagaimana cara guru untuk menskorkan beberapa peringkat dari level 1 sampai 5, mulai dari mean, kemudian median dan juga modus, saya jelaskan terlebih dahulu perbedaan antara mean, median, modus tiap level 1, 2, 3.
sampai 5 tadi. Nah, misal untuk mean di level 1 itu datanya berjumlah ada maksimalnya 10 ya. Untuk angkanya itu 1 sampai 5. Kemudian level 2 itu maksimalnya juga ada 10 data untuk mencari meannya itu. Kemudian untuk rentangnya itu 6 sampai 10. Nah, level 3 itu maksimum juga 10 dengan rentangnya 11 sampai 15, dan yang terakhir level 4 itu berjumlah maksimal 10 dengan rentangnya 16 sampai 20. Nah, untuk aturannya ini untuk kita membuat tiap level itu sama, tiap mean, median, dan juga modus. Kemudian untuk bagian penskoran, nah untuk yang terakhir ini adalah penskoran. Nah, di sini itu ada namanya ya. Di sini ada namanya mulai dari siswa 1 sampai yang kesekian. Kemudian untuk mean ini kan ada 1 2 3 4. Nah, untuk tiap siswa itu nanti didata untuk meannya level 1 berapa, peringkatnya, mean yang level 2 berapa, 3, 4, sampai yang bagian modus dari mulai level 1 sampai 4. Kemudian level dewa juga. Nah, nanti untuk pendidik yang menggunakan Wordwell ini bisa meranking akhir untuk siswanya, seperti itu. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.